Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Orang Israel sudah datang serang kita, kita lari. Mereka lari semua, tinggalkan barang-barang mereka. Si Kusta masuk, mereka lihat semua sudah lari. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Mereka lari, akhirnya apa? Si Kusta bilang, kita jangan makan sendiri. Kita kasih tahu di kota bahwa musuh kita sudah lari. Kita jarah semua. Saya dapat itu. Saya bilang istri saya, sudah, kita tetap jalan aja, kita berdoa. Dan Tuhan bukakan, coba kamu buat donat kentang. Kita buat donat kentang. Istri saya buat, dia main Facebook, dia masih naik, ada yang pesan saya antar. Dia buat saya antar, dia buat saya antar. Terus. Akhirnya kita sibuk dengan kerja di sekolah Tunas Bangsa. Kita buat kurir. Anak buah satu buat. Jadi yang satu ini dia buat, dia juga suami istri. Istrinya buat, suaminya antar. Kita lakukan terus. Akhirnya Tuhan buat terus naik dan tidak turun. Terus naik. Nah, perenungan firman seperti begitu. Rema. Saat kita berserah kepada Tuhan, kita minta Tuhan tolong saya. Mungkin saya tes pertama tidak lulus Tuhan, tetapi ada tes kedua. Minta pada Tuhan. Jangan jemu-jemu, minta pada Tuhan. Itu adalah rema. Kita tidak bisa baca aja, tidak bisa baca lari firman Tuhan. Tidak bisa. Kita baca itu ada rema. Nanti Tuhan akan kasih firman ini, firman itu, akan numpuk di kepala sini. Oke, amin. Tuhan buka jalan, amin. Jadi jangan takut. Saya kasih tahu, jangan takut. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, amin. Teman-teman, jangan pikir kita muda, kita lemah, kita muda, kita masih ube dengan orang tua, kita masih begini, begitu. Jangan pikir itu. Dari sekarang, baca firman Tuhan. Dapatkan sesuatu, kumpul perkataan tiap pagi bangun. Perjalanan saya seperti cahaya fajar, kian hari, kian tengah hingga remang tengah hari. Hei, kamu lihat di kaca, di cermin itu, lihat kamu adalah orang yang sukses. Amin. Katakan dalam dirimu. Orang lain tidak bisa berkata untuk kita, tidak. Dirimu sendiri yang harus berkata dengan dirimu. Hidup kita. Jadi sukses dapat diprediksi. Dengan apa? Perenungan firman Tuhan. Kita dapatkan rema. Rema itu akan mengalir. Nah, dan juga kegagalan dapat kita prediksi. Kalau saat kita buat sesuatu, kita gagal, ya, itu dapat diprediksi. Yaitu, ya kita gagal. Kita berdoa lagi kepada Tuhan. Yang keempat adalah hidup dirancang bagi kita untuk sukses. Amin. Nah, Amsal 4 ayat 18 dikatakan begini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ketahuilah teman-teman semua, ya, bahwa hidup kita dirancang untuk jadi sukses. Amin. Tuhan katakan perjalanan kita itu seperti cahaya fajar, kian hari kian terang hingga rembang tengah hari. Setelah itu stop firmannya. Tidak ada bilang pada waktu sore matahari turun. Tidak ada. Stop di rembang tengah hari. Kita kalau berdiri di jam 12 siang, jam 1 siang, tidak pakai apa-apa, kita bisa tahan dengan matahari. Kita bisa tahan dengan matahari. Berdiri 1 jam, 2 jam bisa tahan? Tidak akan tahan. Nah, demikian iblis tidak akan tahan. Kalau kita punya visi, kita punya rema yang kita dapatkan,
kita punya tujuan hidup yang Tuhan sudah katakan, saat kita berkata-kata dalam diri kita, siapapun tidak bisa menahan, amin? Tidak bisa menahan. Ini adalah kekuatan yang besar, kita harus tahu. Teman-teman semua, hidup kita dirancang bagi kesuksesan. Masa sih satu manufaktur dia rancang mobil, ya, dia rancang mobil, dia buat, dia gambar bagus-bagus kan. Kalau kita lihat ya, biasa satu manufaktur itu kendaraan, kalau mau dibuat itu ada arsiteknya, ya, ada perancangnya, ada mesinnya, ya, ada apalagi bodinya, sampai semua dia punya aerodinamik, semua dirancang. Kenapa bisa model seperti begitu? Karena saat dia berjalan itu ada aerodinamik. Takut kita jalan kok terbang kan? Mereka buat semua tuh model-modelnya semua, dia rancang khusus. Nah, satu manufaktur tidak mungkin mereka buat mobil untuk gagal. Apakah visi mereka untuk gagal? Tidak ada. Semua perusahaan akan selalu sukses. Demikian Allah, Dia merancang hidup kita menjadi sukses. Amin. Ingat, kita merek apa? Kita terbuat dari mana? Kita terbuat dari surga. Ya, mereknya apa? Mereknya Allah. Dapat gambaran dari mana? Diri Allah sendiri. Jadi kalau di sini teman-teman masih ada pikir, oh saya tidak berarti, saya juga gagal, saya buat ini selalu gagal, saya buat ini selalu di ngomel ini, saya buat ini kok tidak bisa. Oh Tuhan, kenapa Tuhan dunia ini begitu kejam? Saya jalan orang pada olok saya. Ketahui bahwa kita adalah ciptaan Allah. Di dunia ini coba cari baik-baik di Google, cari di mana YouTube perusahaan yang dia membuat satu perusahaan besar untuk gagal. Tidak ada. Kok kecap saja, ada ABC, ada Bangau, ada apa lagi? Merek-merek kecap. Apakah dompung iklan itu dong bilang, ya kami mempunyai kecap nomor 5. Ada? Jangan 5, 2 aja. Ada? Tidak ada. Rata-rata mereka bilang apa? Kecap kami yang terbaik. Ya kan? Sampai-sampai kita pembeli kita juga bingung, ini mana yang baik, mana yang soalnya baik. Karena semua mau iklan yang terbaik. Nah demikian Allah sudah ciptakan kita serupa dan segambar. Ya, kita tidak bisa meremehkan diri kita. Kita punya potensi besar, amin. Dalam hidup kita ini punya potensi besar. Potensi besar. Kita bisa main musik, datang melayani. Kapate, siapa bisa main musik, datang bergabung. Siapa yang hebat bahasa Inggris, datang bergabung, betul ya Kak? Melayani di depan sini. Siapa yang bisa bicara bagus-bagus? Kita semua dirancang segambar dengan serupa dengan Allah. Apakah Allah gagal? Tidak. Yes, amin. Katakan di sebelah kiri dan kananmu, engkau dirancang serupa dengan segambar dengan Allah. Yes. Nah, Tuhan berkomitmen untuk kesuksesan kita. Wow, asik. Nah, kesuksesan kita adalah untuk kebaikan Tuhan. Nah, bisa diartikan sebagai keyakinan bahwa kesuksesan yang kita capai dalam hidup ini adalah karena campur tangan dan rahmat dari Tuhan untuk menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi konsekuensi kita adalah untuk kebaikan Tuhan. Kalau kita sukses untuk kebaikan Tuhan. Kenapa? Loh, Tuhan sudah rancang kita, Tuhan sudah ciptakan kita. Berarti satu kebanggaan buat Allah, ya kan? Terus sukses dibangun di dalam diri kita. Sukses itu dibangun dalam diri kita, bukan dibangun dari orang lain. Jangan percaya perkataan orang. Tidak usah percaya perkataan orang. Oh, kau ini dari keturunan, aduh ini ular berudak. Keturunan aku, Tuhan kamu ini keturunan penipu. Keturunan kamu ini dari nenek moyang dulu-dulu nih. Bapak ini sudah tua, misalnya kalau tetanggamu ngomong begitu. Tapi keturunan kamu tidak ada yang sukses.
Semua itu pekerjaan sudah jelas. Jangan percaya perkataan. Bila perlu kau katakan di depan orang yang berkata kepadamu, ingat, masa depan saya ada sudah, dan harapan saya tidak pernah. Katakan. Kadang-kadang kita masuk, perkataan orang masuk dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai rema keluar. Perkataan buruk remanya keluar, tapi baca firman Tuhan remanya tidak keluar. Hati-hati. Kita harus kuat, gencar baca firman Tuhan. Dapat sesuatu baca firman Tuhan. Ya. Kita lihat Musa. Musa dia seorang gagap, tetapi dia bisa bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia diperhadapkan dengan lautan besar. Di belakang ada Firaun, kereta Firaun. Dia hanya mempunyai satu tongkat. Kira-kira kalau bilang tongkat itu berarti tidak berarti. Tetapi saat Tuhan intervensi, dia menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Mungkin kita pikir tidak berarti, tetapi kalau Tuhan intervensi dalam hidup kita, amin, segala sesuatunya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan rancang saya, dia berkewajiban untuk menjaga saya, amin. Yes. Nah, demikian begitu. Seperti Daud juga kan, dia hanya mempunyai alih-alih. Pasti saya pikir alih-alih itu pasti dikasih masuk batu, dia jaga domba, dia fiti-fiti burung, ya kan? Oh, bisa. Kalau kita kan fiti burung. Kalau dulu zaman dulu kan alih-alih gerak. Tetapi lihat alih-alih itu, dia buat sejarah. Dia mematikan orang yang menakuti seluruh bangsa Israel. Dia mematikan. Intervensi Allah. Amin. Kita jangan tutupi diri kita. Intervensi Allah akan mengubah hidup kita. Amin. Jadi sukses dibangun di dalam diri kita. Mari kita cari rema. Kita dapatkan. Rahasia sukses ada dalam hukum-hukumnya. Nah, kesuksesan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu melindungi reputasi Tuhan. Sekali lagi, kesuksesan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu melindungi reputasi Tuhan. Dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, termasuk kesuksesan, dan bahwa keberhasilan yang kita capai harus digunakan untuk memuliakan dan memperkuat reputasi Tuhan. Jadi begini, kita berani bersaksi. Bukan kekuatan kita sukses. Amin. Bukan kekuatan kita. Seringkali orang lihat kita yang sukses, wah mereka mau jadi sama seperti. Lihat dulu prosesnya, kawan. Proses ini susah. Iya, susah. Nah, perjalanan kita juga, kita jangan pikir kamu dalam keadaan walaupun sekarang Tuhan berat sekali, itu proses, salah satu dari proses. Satu saat kamu akan bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, reputasi Tuhan diangkat. Kenapa? Kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Siapa yang menciptakan kita? Ya Allah. Kita harus berani katakan begitu. Jadi kesuksesan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu melindungi reputasi Tuhan. Contohnya begini, kira-kira kalau burung berkicau ya di pagi hari, itu artinya kebesaran Tuhan. Amin. Wow. Terus kesuksesan kita mempengaruhi reputasi Tuhan. Ya, kita lihat pelangi, kalau pelangi muncul, busur di langit muncul. Wow, saya pernah, mungkin teman-teman pernah juga, saya pernah berdiri lama, saya lihat bisa ya seperti begini. Kok bisa ya? Wah, indah. Saya pikir, waduh, sangat indah. Itulah reputasi Tuhan. Tuhan ciptakan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin.
Dia akan jaga seperti pelangi itu, bagaimana indah sekali ya. Itu menceritakan bagaimana Tuhan itu sangat besar, sangat kuat, sangat hebat. Nah, keberhasilan kita akan membuat nama Tuhan itu dimasyhurkan. Nah, setiap produk pasti dibubuhi nama penciptanya. Kita dibubuhi nama pencipta apa tadi? Allah. Allah yang menciptakan kita. Kita harus bangga. Orang nomor 1 di dunia. Ya. Contohnya saja kalau kita kerja di satu perusahaan, kita kenal dengan orang nomor 1, pasti kita jalan buka dada, betul tidak? Kita masuk perusahaan, ya kita buka dada. Masa kita punya Allah yang hebat, nomor 1 di dunia, kau jalan bongkok begini, ya kan? Buka dada, saya ini diberkati, amin. Ngomong seperti begitu. Ya. Orang yang bekerja untuk mati saja kita bangga. Apalagi kita punya Allah yang menciptakan kita serupa segambar dengan kita, amin. Kita harus bangga. Yes, begitu. Katakan yes. Ya, jadi mari teman-teman semua, saat Tuhan ciptakan manusia sebagai produk surgawi, maka ditaruh atas kita merek produk, yaitu kita serupa segambar dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita adalah serupa segambar dengan Allah. Kita kalau seperti mobil merek Toyota, ya, merek Honda, ya, merek apalagi yang terkenal, kita itu mereknya apa? Serupa segambar dengan Allah. Luar biasa ya. Nah, Yeremia 1 ayat 5a dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi Tuhan menciptakan kita. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, amin. Tuhan punya rencana. Engkau mau jadi apa? Polisi. Engkau mau jadi apa? Profesor apa? Engkau mau jadi dokter. Minta pada Tuhan, Tuhan, ini tujuan saya. Saya mau jadi ini supaya nama Tuhan dipermuliakan, amin. Kita minta aja pada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal kita. Oh, firman ini luar biasa. Nah, jangan mengukur kemampuan kita dengan orang lain. Kalau di sekolah kami tidak ada ranking 1, ranking 2, tidak ada. Kita tidak pakai. Karena kita menganggap bahwa semua anak-anak yang kita didik, mereka juara 1. Kenapa? 1 pergi olimpiade matematika, menang. 1 pergi olimpiade IPA, menang. Dan 1 pergi menari, menang. Dan 1 pergi menyanyi, menang. Jadi semua itu pemenang. Semua itu pemenang, tidak ada ranking 1, tidak ada ranking 2, tidak ada ranking 3 atau ranking kakorek, tidak ada memang. Ya. Semua menang, semua dapat ranking. Oke, firman terakhir 2 Timotius 2 ayat 19, kita baca sama-sama. Ya. 3, 2, 1. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapapun kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ingat, kita adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Mari kita tinggalkan kejahatan-kejahatan. Apa yang kita punya, ya? Berhala-berhala apa yang kita punya. Pagi-pagi bangun, jangan cari HP, lihat WhatsApp, lihat Facebook, lihat Instagram. Tetapi bangun pagi, cari wajah Tuhan. Cari 4M di mana ya? Aduh, saya sudah terlambat. Saya harus pertamanya itu. Bangun pagi cari HP, yaitu cari firman Tuhan. Jangan bangun pagi cari selfie waktu pagi bangun. Kasih naik status. Itu kuno, ya. Tuhan sudah taruh dalam diri kita semua potensi kita, dan Tuhan sudah menguji bahwa kita mampu untuk menjadi orang sukses di dunia. Amin. Jadi Tuhan sudah mencipta kita serupa segambar dengan diri kita. Siapapun diri kita, kita menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, baik, itu saja. Mari kita bangkit berdiri.
Haleluya. Mari kita komitmen saat kita baca firman Tuhan. Kita harus dapatkan rema. Apa yang Tuhan mau kita lakukan pada hari itu. Saya mau kuatkan teman-teman semua. Kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Itu artinya kita tuh sempurna. Kita sempurna. Jangan lihat mungkin kita dari ras mana. Oh, teman-teman saya suka, oh kalau saya kulit putih, oh saya sudah rambutnya keriting, harus di rebonding dan lain sebagainya. Jangan pedulikan itu. Teman-teman semua, ingat bahwa Tuhan sudah taruh dalam diri kita potensi-potensi hebat, potensi-potensi yang akan mengubah dunia ini melalui diri kita. Mungkin dunia berkata lain, tetapi saat engkau mempunyai rema, engkau harus lawan perkataan dunia itu. Tidak, sebab saya diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Mari kita hampiri Dia. Allah tidak pernah gagal menciptakan kita, tetapi Dia ciptakan kita serupa dengan diri-Nya. Jangan takut. Tuhan mengenal persis hidup kita. Tuhan mengenal kita sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita. Dia mau menciptakan kita menjadi orang yang sukses, orang yang mempunyai tujuan hidup yang benar, dan hidup kita bermakna di hadapannya. Di hadapan dimanapun kita berada, Tuhan mau hidup kita menjadi berarti, bermakna. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, siang hari ini kami sudah mendengarkan banyak dari firman-Mu. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau biarlah paradigma kami, pikiran kami adalah pikiran Kristus dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, biarlah hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami, walaupun kami muda, tetapi firman-Mu mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau mudah, engkau rendah karena engkau muda. Tetapi kami mau menjadi contoh, kami mau menjadi teladan dalam karakter kami, dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam iman kami, dalam kepercayaan kami terhadap Engkau. Kami mau menjadi contoh, menjadi teladan Tuhan. Berkati kami Tuhan, hari demi hari. Setiap pencapaian-pencapaian kami, perkuliahan kami, sekolah kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat kami menjadi sukses Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau berkomitmen, inilah hidup kami. Kami diciptakan serupa segambar dengan Engkau. Engkau akan intervensi Tuhan hidup kami, perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, salam, Tuhan berkati.